Pemirsa yang berbahagia, saya sedang bersama dengan mama-mama Papua dan juga Pak Urbanus, seorang aktivis mahasiswa di Kabupaten Merauke yang sangat concern dengan masalah-masalah sosial, masalah pendidikan, masalah kesehatan. Sore ini kami akan bersama-sama berdialog keinginan bahwa setelah mereka mengikuti dinamika-dinamika yang terjadi di Merauke, mahasiswa-mahasiswa Marin dan Papua lain yang menghendaki calon rektor UNMUS besok itu adalah anak asli, dan mama-mama ini ingin menyampaikan unek-unek mereka. Dalam diskusi kami tadi, mereka sempat menyinggung bahwa kami sudah melahirkan anak-anak hebat yang bisa memimpin rektor UNMUS. Nah, mari kita coba menggali lebih jauh, kira-kira mama-mama ini niat dan harapan mereka untuk calon rektor UNMUS besok itu, kira-kira keinginan mereka seperti apa. Saya memulai dari samping kiri saya, Maria Kurupat. Pertama-tama saya ini harapan-harapan ya, harapan-harapan untuk ke depan seorang rektor Universitas Musamus yang besok ke depannya akan memimpin universitas ini. Yang pertama itu bahwa artinya tadi Pak Fidel singgung bahwa memang kami mama-mama Papua ini sudah melahirkan juga anak-anak kami, anak-anak Papua, laki-laki Papua maupun perempuan Papua yang menjadi dosen-dosen yang terhebat yang ada di seluruh di Papua, bahkan mungkin ada juga di luar Papua begitu. Mereka sekolah dan mereka mungkin terbaik, jadi harus mengajar di sana seperti itu. Saya Mama Elizabeth. Iya, nah, saya bisa tanggapi sedikit dari saudara saya. Ya, yang selama ini yang saya lihat banyak yang terjadi. Nah, kadang saya jujur, saya biasa menangis. Saya menangis bukan berarti saya tidak mampu. Saya mampu sebagai seorang perempuan yang melahirkan anak-anak Papua. Tapi anak-anak ini tidak pernah diberi kesempatan. Kenapa sampai tidak bisa diberi kesempatan? Karena sistem. Menjadi yang terbaik. Yang terbaik itu kan sudah ada atau mengikuti aturan-aturan di Republik ini. Iya. Iya, betul Ibu, karena untuk kriteria menjadi seorang calon rektor UNMUS itu, karena ini universitas negeri, maka dia harus memenuhi jenjang kepangkatan dari sisi golongan pangkat. Lalu kemudian mengikuti kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan jabatan di lembaga di universitas apakah itu swasta maupun yang negeri. Nah, setidak-tidaknya calon-calon rektor itu ada yang sudah memegang lektor kepala, habis itu pernah memimpin dekan ya, dekan di sebuah program studi di tiap perguruan tinggi itu. Kira-kira ketika kriteria ini menjadi persyaratan yang mutlak untuk calon rektor, pertanyaan saya, apakah mama-mama dan anak-anak Papua ini sudah memenuhi syarat-syarat seperti itu? Saya berpikir sudah memenuhi persyaratan itu. Kalau memang itu ada yang sudah memenuhi persyaratan yang diminta oleh aturan, kenapa tidak mereka memimpin Universitas Musamus Merauke? Iya. Jadi besok itu Mama calon rektor UNMUS itu menurut Mama harus. Yang menurut saya sebagai seorang ibu yang melahirkan generasi penerus Papua, saya mau untuk besok di Universitas Musamus harus anak asli Papua yang duduk untuk memimpin tanah dan negeri. Bukan orang lain, Pak. Alasannya Mama? Ya alasan, karena kami perempuan Papua melahirkan anak-anak Papua, generasi penerus dari tanah Papua. Kami bagian dari NKRI, Pak. Jadi tolong hargai kami. Kami juga manusia, Pak. Sama dengan saudara-saudara dari luar Nusantara. Artinya kan selama ini, artinya orang Marin, orang Muyu, orang Asmat, orang Mapi sudah punya semangat yang sama Indonesia Mini di Merauke.
Nah, seharusnya memang ya Mama ya, apa benar bahwa saudara-saudara kita yang dari daerah lain juga harus memberikan support yang sama, semangat yang sama untuk anak-anak negeri gini. Itu yang Mama maksudkan. Ya, itu harapan saya yang pertama, Pak. Saya mau supaya saudara-saudara yang dari luar sudah datang untuk hidup di atas tanah dan negeri ini. Mari kita bersatu bergandengan tangan untuk mewujudkan impian kami orang asli Papua. Berikan kami kesempatan supaya kami bisa bersaing dengan saudara-saudara yang datang dari luar. Supaya jangan bilang kami orang Papua masih ketinggalan. Kami juga sudah mampu. Kami sudah bisa. Benar. Kami Kartini Papua, kami ada untuk mewujudkan cita-cita anak-anak negeri. Harus berikan mereka kesempatan, Pak. Untuk mereka maju ke depan memimpin tanah dan negeri ini. Karena memang artinya Mama, ketika saudara-saudara kita yang asli ini yang memimpin di UNMUS, maka spirit dan semangat dari sisi kultural, dari rasa empati secara sosial itu untuk mahasiswa Marin pasti bisa ketemu ya. Karena saya berprinsip begini, hanya kami orang Papua yang tahu orang Papua. Ya, silakan. Ini menarik ini. Hanya kami orang Papua yang tahu orang Papua. Iya. Orang lain tidak tahu kita. Walaupun kita sama-sama kita hidup di satu wilayah Republik Indonesia, tapi orang lain tidak tahu kita. Hanya kita orang Papua yang tahu kita. Untuk itu, kenapa tadi saya katakan bahwa kami ini perempuan-perempuan Papua ini melahirkan generasi Papua, orang anak-anak Papua, perempuan maupun laki-laki yang hebat-hebat. Begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena kami yang tahu betul-betul siapa saya. Begitu. Itu yang tadi Pak Fidel katakan bahwa dorang masuk di Universitas Musamus, tetapi dong selesai di universitas yang lain atau perguruan tinggi swasta yang lain. Karena orang yang memimpin Universitas Musamus, mereka tidak memahami kita. Memahami. Kenapa tidak memahami spirit kultural dari orang Papua. Orang Papua. Begitu. Saya mau katakan ini bahwa maksudnya orang harus boleh orang lain juga datang pimpin di situ, tidak apa-apa, tidak ada masalah toh, karena ini kan dari wilayah dari Sabang sampai Merauke, wilayah Republik Indonesia. Itu tidak ada masalah. Tetapi orang-orang ini apakah mereka memahami kita tidak? Mereka betul-betul dengan hati tidak. Orang semua punya hati, tapi memahami itu susah. Tidak semua orang memahami kita. Hampir sebagian saya kan biasa antara anak-anak di sekolah sana di UNMUS saya lihat, orang luar-luar yang banyak. Baru kita anak-anak ini, kasih sekolah di tempat lain, akhirnya dong tidak sekolah benar satu karena uang tidak ada, orang tua tidak kirim uang ke sana. Akhirnya orang tuh jadi yang lain-lain tidak bawa ijazah, tidak bawa semua pulang ke sini. Mungkin 1-2 yang bisa bawa pulang ijazah, tapi yang lain-lain kalau perempuan ya sudah bawa pulang anak, yang laki-laki ya bawa pulang bini. Begitu. Padahal ada universitas di Merauke yang jurusan juga sama dengan ada di universitas yang lain di Indonesia. Kalau saya gitu. Jadi Universitas Musamus ini harus anak negeri, anak Papua yang pimpin supaya mereka memahami anak-anak Papua, supaya anak-anak Papua itu sekolah banyak di dalam sana. Oleh orang-orang yang kita yang lain juga boleh berkompetisi, tapi saya mau bilang ini bukan soal undang-undang otonomi khusus. Begitu. Bukan soal undang-undang otonomi khusus, tapi anak-anak kita ini punya kompetensi tidak main-main, berkualitas menurut saya. Untuk itu saudara-saudara Nusantara boleh, tetapi tolong hargai kami pemilik negeri ini, itu yang pertama. Yang kedua, menjadi rektor di Universitas Musamus harus orang-orang yang betul-betul karena saya berprinsip begini, hanya kami orang Papua yang tahu orang Papua. Kenapa Universitas Musamus ada di Merauke? Untuk siapa universitas itu? Dan bagaimana dia? Untuk apa? Untuk siapa dia? Itu kan untuk anak-anak yang tamat dari sini, dari SMA maupun SMK yang ada di Merauke, MAPI, Bovendikul, Asmat, itu mereka bisa datang kuliah di Universitas Musamus. Bukan orang luar yang datang kuliah di sini, baru kita pun anak dari sini kasih kuliah di tempat lain.
Kan tidak bisa. Yang pertama, kenapa saya katakan itu? Ini pikiran saya ya. Ini pikiran saya. Silakan Ibu, silakan. Pikiran saya yang pertama adalah agar anak-anak ini sekolah di sini. Yang pertama, mereka punya rumah ada di sini. Ini rumah mereka. Ini rumah mereka. Yang kedua, APBD itu kita tidak perlu bayar-bayar di luar-luar sana. Universitas yang anak-anak Papua, anak-anak Merauke, Kasmat, Yasmat yang ada di luar tuh pergi bayar di luar-luar, APBD kan keluar. Kalau misalnya kita bayar di sini kan masuk di sini dan uang beredar di kita kan. Jadi uang APBD Kabupaten Merauke ini tetap dia beredar di kita saja. Di Merauke, MAPI maupun Asmat. Ya, maka pertumbuhan ekonomi pun akan jalan di sini. Iya. Luar biasa. Ini kan pikiran saya. Benar. Saya cuma meminta tolong sebagai perempuan Papua yang melahirkan anak-anak Papua. Tolong kasih mereka kesempatan untuk memimpin di atas tanah dan negeri ini. Saya tidak minta ke yang lain, Pak. Saya hanya minta untuk besok, tolong berikan mereka kedudukan yang sama dengan saudara-saudara Nusantara yang datang dari luar untuk tinggal dengan kami, hidup dengan kami di atas tanah dan negeri ini. Bukan karena mereka tidak bisa, Mama ya. Dari sisi semua persyaratan kan semua mereka bisa. Hanya kesempatan, Mama ya. Iya, karena mereka tidak pernah diberikan kesempatan. Itu saja Pak masalahnya. Kalau memang betul saudara-saudara yang datang dari luar mau bangun kami orang asli Papua, mari kami terima dengan tangan terbuka, Pak. Dan itu dari dulu, Mama ya. Itu dari dulu. Yang Sampai kami detik minta sebagai perempuan Papua yang melahirkan anak-anak Papua, generasi Papua. Kok anak-anak kami sudah mampu, Pak? Sudah bisa bersaing dengan orang di luar. Kenapa tidak bisa diberikan kesempatan untuk anak-anak ini memimpin di atas tanah dan negeri ini, Pak? Memang sebagai perempuan Papua yang melahirkan anak-anak Papua yang hebat-hebat. Bahkan mereka sudah bersaing sampai di dunia luar. Iya, susah, Mama. Sampai dia bisa menemukan bom atom. Iya. Anak Papua. Anak Papua sudah mampu, Pak. Sudah iya. bisa. Cuma tidak pernah diberikan kesempatan. Karena apa? Sifat kecemburuan, sifat ego kami manusia itu tinggi, Pak. Sampai kami sebagai mama-mama Papua, Kartini Papua yang kami berjuang sampai dengan sore hari ini hanya untuk kami punya anak-anak Papua, anak cucu harus bisa maju ke depan. Apalagi kami pemilik. Jadi saya mau minta tolong saja, Pak. Saya mau minta tolong untuk saudara-saudara Nusantara yang dari luar sudah datang menyatu dengan kami di atas tanah dan negeri ini. Saya tidak minta banyak, saya cuma minta satu. Tolong, satu saja yang saya mau minta sore hari ini. Dan ini Tuhan tahu, leluhur tanah Marin ini dia dengar, Pak. Tolong hargai kami yang punya hak wilayah di atas tanah dan negeri. Supaya anak-anak kami, anak-anak Marin, putra-putri Marin harus duduk untuk memimpin tanah dan negerinya. Itu yang saya minta, Pak. Dan kalau sore hari ini saya tipu Tuhan ada, dan leluhur tanah ini jadi satu. Ini permintaan dari leluhur tanah Marin, Pak. Bukan saya yang katakan. Tapi leluhur tanah ini minta. Supaya negeri dan tanah ini harus dipimpin oleh putra-putri Marin yang hebat. Yang terbaik di atas tanah dan negeri. Baik, Mama. Terima kasih, Saudara Urbanus. Setelah Anda mendengar jeritan hati dan harapan-harapan dari Mama berdua ini, menurut saudara, perjuangan seperti ini nih bagaimana mewujudkannya? Selain kita bersuara bersama mahasiswa di jalan dan para pemuda, dan kami juga butuh seorang ibu, suara perempuan, karena suara perempuan inilah kami dibesarkan, dijaga sehingga kami dapat. Hari ini saya duduk bersama ibu berdua dan mendengarkan apa yang sudah berkisah tentang harapan untuk negeri ini, bangsa ini. Kami butuh pada saudara Nusantara yang lain yang datang tinggal nyaman di negeri ini, khusus Kabupaten Merauke, bahkan Papua. Mari bersatu dan mendukung aspirasi kami sebagai generasi Papua. Kami
sudah bisa, sudah mampu berdasarkan cerita dari Mama berdua. Karena anak-anak Papua sudah bisa, sehingga saya secara khusus. Artinya Pak Urbanus bukan hanya bisa dalam sebutan ya, bukan bisa dalam sebutan, tetapi dari sisi kriteria calon-calon rektor UNMUS itu sudah memenuhi syarat. Artinya sebagai pegawai negeri mereka memenuhi jenjang kepangkatan, lalu kemudian itu tuh persyaratan administrasi lainnya bahwa saudara-saudara kita yang ingin maju merebut rektor UNMUS besok itu sudah pernah menjabat sebedekan, sudah pernah juga mereka menjabat sebagai lektor kepala di mana mereka mengabdi selama ini. Nah, pertanyaan saya Pak Ur, saya berkali-kali menyebut itu ada beberapa nama ya yang sudah santer disebut-sebut itu. Ada saudara Bartolomeus Kanakaimu, ada saudara kita Beatus Tambaib. Bahkan Beatus itu punya lembaga tersendiri, artinya berani anak Papua membuka sebuah perguruan tinggi Stisipol di Merauke ya. Artinya apa? Artinya ada nilai-nilai plus. Artinya selain mereka mengabdi sebagai pegawai negeri itu tuh di dosen di Uncen, tetapi mereka juga bisa membangun lembaga perguruan tinggi seperti yang dibuat oleh si Beatus di Merauke itu membuka Stisipol. Iya. Nah, dari sisi administrasi Pak Ur, berkali-kali ini forum keberapa ini barangkali? Ini forum ketiga barangkali ya. Saya ingin ingin mendapat kejelasan itu, apakah memang persyaratan seperti itu sudah memenuhi syarat atau tidak dari sekian orang yang kalian sebut-sebut itu untuk calon rektor UNMUS? Apa yang sudah ada dalam catatan saya, 8 orang profesor, dan dari 8 orang 4 orang sudah memenuhi syarat dan sudah pimpin di berbagai universitas. Nah, mari kita buka sekarang. Kira-kira dari 4 itu siapa-siapa saja? Dari 8 orang ini 4 orang yang sudah siap dan bertarung, dan itu kalau saya secara pribadi saya akui bahwa mereka sudah bisa memimpin. Tetapi tidak membatasi untuk saudara-saudara Nusantara untuk mau bersaing, silakan. Ini kan kita sistem keterbukaan. Transparan itu sangat penting. Kami usung dari 8 orang sampai sisa 4 orang ini untuk maju bersaing di sana. Bersaing di sana dan saudara-saudara Nusantara pun mau bersaing, silakan. Terbuka. Ini kan lembaga negeri, silakan. Tetapi aspirasi kami dari mahasiswa dan ibu berdua, ini aspirasi kami tolong dipertimbangkan, karena negeri ini ya ini Republik Indonesia. Jadi bisa melihat dari sisi yang itu. Sehingga artinya begini, mungkin kita stressing sedikit bahwa permintaan dari mama-mama juga ini kan bukan karena minta berdasarkan itu amanat undang-undang Otsus, tapi karena mereka sudah memenuhi syarat. Kan begitu. Ya. Juga mereka minta, mama, kalau saya tangkap isi hati dari mama-mama ini kan, bukan karena mereka tidak memiliki kriteria yang dipersyaratkan untuk menjadi rektor itu, mereka sudah melewati itu, gitu. Nah, pertanyaan saya ke Urbanus adalah, kira-kira 4 orang yang mau maju itu siapa? Coba disebutkan jelas-jelas ini supaya masyarakat semua ikut. Dan mama-mama yang lain juga di luar sana itu mereka tahu. Oh, ternyata anak-anak kami itu tuh, yang anak-anak sebut selama ini dari 8 orang itu, ada 4 orang yang sudah sangat memenuhi syarat untuk mengikuti pertarungan merebut kursi. Baik. Mungkin bukan kita akan tutup dari 8 dan 4 ini kita akan sembunyi mereka. Dalam arti begini, kesepakatan kita ini belum ada persyaratan yang mereka terima. Sehingga kita bisa menyebut jumlahnya. Dari 8 dan 4 itu sudah memenuhi syarat untuk siap bersaing bersama saudara-saudara Nusantara. Siapa? Apakah benar? Minta maaf. Yang kita tahu itu tuh adalah Bartolomeus Kanakaimu, habis itu Beatus Tambaib, Rafael Gapura, satunya siapa, Paul? Saya sebenarnya kalau saya bisa sebut, artinya bisa menyebut, tapi sesuai dengan kesepakatan kita bahwa sebelum mereka menerima persyaratan dan belum pendaftaran, kita cukup menyebut 8 orang dan 4 orang. Setelah sudah ada persyaratan dan sudah ada
pembukaan, maka itu akan disebutkan. Yang kami sebut 4 orang itu siapa-siapa, pasti akan disebutkan. Itu lebih jelas, seperti itu. Jadi tetap menjadi rahasia. Tetapi menjadi, saya sudah menyebut di antara tinggal satu. Itu versinya Bapak. Itu versinya saya. Versinya Bapak menyebutkan. Kalau versinya saya belum bisa menyebutkan seperti itu. Oke, baik. Ini semakin menarik ini. Iya. Mama ternyata minta maaf ya, saya sudah menyebut masih dirahasiakan, tapi saya sudah membuka. Terima kasih banyak. Saya kembali lagi ke Ibu Maria. Urbanus tadi menyebut bahwa demokrasi bisa berjalan. Saudara-saudara lain dari daerah lain juga bisa ikut berkompetisi besok. Tetapi masih ada tetapinya. Berikan kesempatan kepada anak negeri. Nah, pertanyaan saya, ketika kesempatan itu tidak diberikan, apa yang diperjuangkan oleh mama-mama ini? Termasuk Mama Elizabeth, Ibu Maria. Kenapa Ibu begitu konsen? Apakah karena selama ini tidak ada sebuah spirit kultural yang terjadi di UNMUS untuk memikirkan mahasiswa Marin? Artinya apa? Bukan saudara-saudara dari Nusantara itu mereka tidak memahami kultural masyarakat kita yang dari Asmat, masyarakat kita dari Mati, masyarakat kita dari Boven dan dari Marin. Tetapi ketika misalnya itu spirit kultural itu pemimpinnya adalah anak negeri, pasti spirit yang sama juga itu bisa berjalan ya. Artinya sempat disebut oleh Urbanus waktu itu banyak yang masuk di UNMUS, tetapi yang output dari UNMUS sedikit. Bahkan ada lucu, mereka masuk di UNMUS tapi selesainya di perguruan tinggi swasta di Merauke ini. Kan aneh. Apakah karena spirit itu yang hilang yang tidak ada di UNMUS? Silakan Ibu Maria. Saya tertarik dengan Pak Ur punya pernyataan itu, dan itu saya harus beritahu isi hati saya bahwa dari 8 orang yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ur, dan juga ada sekitar 4 orang kayak disebutkan oleh Pak Fidel. Terus tadi Pak Ur juga beritahu bahwa boleh juga saudara-saudara Nusantara boleh juga dalam kompetisi ini. Kalau pribadi saya, secara pribadi saya mau lihat begini. Tadi sudah disebutkan tadi itu, saya mau kasih tahu begini. Kalau saya itu demokrasi itu penting, itu boleh berjalan. Boleh orang-orang kita yang lain juga boleh berkompetisi, tapi saya mau bilang ini bukan soal undang-undang otonomi khusus. Untuk itu saudara-saudara Nusantara boleh, tetapi tolong hargai kami pemilik negeri ini. Begitu. Mama, berarti saya tangkap, ketika rektornya anak negeri, maka dari aspek budaya, aspek sosiologi tentang spirit hidup negeri ini, baik yang di Marin maupun dari Mati, Boven dan Asmat, pasti ini bisa berjalan. Oke, baik, terima kasih banyak, luar biasa Ibu Maria. Saya tidak bisa membayangkan diskusi kita sampai pada aspek-aspek kultural dengan aspek sosiologi itu tuh yang muncul. Ini luar biasa Pak Urbanus. Ya. Inilah kehebatan dari para ibu-ibu memikirkan banyak hal itu sangat dalam. Banyak yang disebut-sebut oleh Mama tadi sampai tidak bisa menahan air mata ya. Pasti di balik air matanya Mama yang ditahan-tahan itu karena tadi semangat yang disebut. Pemirsa, ini sangat luar biasa, dan mama-mama mereka berharap rektor UNMUS itu benar-benar besok itu yang diharapkan adalah anak-anak asli Papua. Apakah dia Marin, apakah dia Boven Digul, apakah dia Mapi,
apakah dia Asmat dan saudara-saudara Papua yang lain. Di balik isi hati dari mama-mama ini, saya mencium yang sangat kuat bahwa mereka sungguh menghargai saudara-saudara Nusantara yang lain, dan mereka berharap untuk saudara-saudara Nusantara yang lain menopang saudara-saudara kita di sini yang sudah memenuhi syarat tentu.